Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini saya mau membahas tentang genderang perang sudah mulai, front 4 belum mulai. Nah, itu kira-kira. Jadi gini ya, kita berbicara tentang pelatih timnas Indonesia ya. Di dalam beberapa kesempatan Pak Andre Rosida ya, salah seorang anggota DPR yang kita ketahui, tapi tentunya Pak Andre Rosida ini juga memiliki klub di Liga 1 ya. Teman-teman tahu lah, nggak perlu saya katakan klub apa nama klubnya, teman-teman sudah tahu. Saya membaca berita dan ada pula video-video ya dari media-media besar, di mana dalam wawancara Pak Andre Rosida itu mengatakan, bisa nggak PSSI atau bisa nggak Pak Erick Thohir itu pecat Patrick Kluivert. Apa tujuannya Pak Andre Rosida ini? Nah, tentu teman-teman sudah tahu tujuannya apa ya, dan alasannya apa. Tujuannya apa, alasannya apa. Yang pertama, tujuannya pastilah Pak Andre Rosida ini mau melihat timnas Indonesia itu berlaga di level tingkat dunia. Itu tujuannya. Yang kedua, alasannya kenapa? Alasannya adalah federasi nggak adil. Kenapa nggak adil? Oke ya, ini alasannya. Yang pertama, alasannya adalah Patrick Kluivert jadi pelatih timnas Indonesia sudah 2 kali dibantai di kandang lawan ya. Bukan dengan skor yang kecil itu, skor yang besar-besar semua, 6-0, 5-1 Australia ya, kemudian 6-0. Ini kan artinya, ini alasannya kenapa seorang Pak Andre Rosida itu mengatakan, coba dong Pak Erick Thohir bisa nggak melakukan hal yang sama dengan apa yang PSSI lakukan kepada Sintayong. Bayangin, Sintayong melakukan satu kesalahan saja di Cina waktu itu ya. Kesalahannya nggak malu-malu banget kok. Kenapa nggak malu-malu banget? Karena tim nasional Indonesia itu baru selesai pertandingan di Bahrain, lalu kemudian terbang jauh banget ke Cina. Sampai di Cina ya tentu stamina habis lah ya, pasti ya. Sampai di Cina, yang notabene-nya Cina sudah menyolong start untuk latihan menghadapi Indonesia. Lalu kemudian datang di Indonesia nih bertanding, ya habis digempur ya. Dan kesalahan itu yang pertama ya, itu bukan kesalahan ya, itu kondisi. Nah, kesalahan yang dilakukan oleh Sintayong adalah merubah line up. Kita semua kaget ketika line up keluar. Waduh, ini apa lagi yang dibuat oleh Sintayong? Karena waktu itu ada Messi Hilgers. Ternyata Messi Hilgers yang diharapkan juga, yang katanya pemain mahal ya. Ternyata ya begitulah. Nah, ini nggak adil, seolah-olah nggak adil ini ya. Sintayong melakukan satu kesalahan di Cina, langsung kasih warning ya, pecat ini ya kan. Nah, Patrick Kluivert sudah melakukan 2 kesalahan ya. Apa yang dilakukan PSSI sampai sekarang kan kita nggak tahu ya, apa yang dilakukan oleh PSSI. Apakah PSSI menuntut Patrick Kluivert bahwasannya kalau Anda nggak yakin dengan Indonesia untuk laju ke Piala Dunia, ya mundur sekarang. Nggak ada, sampai sekarang biasa-biasa aja. Terus pengamat-pengamat yang dulu yang gencar sekali mengatakan pecat Sintayong, pecat ini. Kemana mereka? Kemana ini? Pengamat-pengamat bola yang dulu gencar mengatakan pecat Sintayong, kemana mereka? Nggak ada kan, nggak ada suaranya. Paling juga, ya namanya juga baru, kan dia baru bergabung, ya wajar kalau kita kalah. Wajar itu kalahnya sudah 1-0, 2-0, ini nggak wajar bro. 6-0, 5-1, nggak wajar ini. Ini namanya nggak adil. Makanya ketika ada orang-orang yang kayak Pak Andre Rosida ini mengatakan, saya tantang Pak Erick Thohir, bisa nggak memecatin Patrick Kluivert? Kasih tantangan. Ya melakukan hal yang sama. Sudah berbuat kesalahan 2 kali, ya pecat dong. Kalau nggak evaluasi, kalau nggak ganti. Ya kan di dalam tim kepelatihan ini ada Alex Pastor. Ya udah, Alex Pastor aja yang ditunjuk sebagai tim pelatih kepala. Nggak ada auranya bro. Mungkin bukan cuma saya, mungkin teman-teman juga melihat hal yang sama kepada Patrick Kluivert, bahwa Patrick Kluivert itu tidak punya aura kemenangan. Setiap kali muncul di lapangan, aura kemenangan itu dari Alex Pastor, bukan dari Patrick Kluivert. Patrick Kluivert itu
datang ke lapangan itu kayak nggak punya aura kemenangan, bahkan sampai salah baju. Sampai salah baju, dari pakai baju jas, baju putih, sampai ganti baju hitam. Nah ini orang ini nggak punya aura kemenangan. Lalu bagaimana dulu waktu dia melatih Curaçao, ya, datang ke Indonesia. Waktu itu Indonesia masih sama Sintayong, ya, kan laga uji coba itu, laga uji coba itu dibantai sama Sintayong. Wah, pemain mereka tuh keren loh, ada yang main di Liga Inggris loh pemainnya, Curaçao itu. Nah, datang ke Indonesia dibantai sama Sintayong. Pelatih yang sudah dikalah oleh Sintayong melatih timnas Indonesia. Padahal kita lihat pemain Curaçao itu ada yang hebat-hebat, tapi kemana Patrick Kluivert? Bagaimana cara dia menangani Curaçao? Sekarang kita melihat apa yang dilakukan waktu dia di Curaçao. Sekarang kita lihat sekarang di timnas Indonesia. Orang pasti bertanya, ini kenapa dulu pelatih yang pernah dihajar oleh Sintayong datang ke Indonesia, lalu kemudian menggantikan Sintayong untuk menangani timnas Indonesia? Why? Nah itu teman-teman, ya mungkin teman-teman bisa melihat sendiri bahwa memang ini orang nggak punya aura menang, aura kemenangan ini, ya. Makanya Pak Andre Rosidah itu menantang kepada PSSI, ayo dong evaluasi. Sudah 2 kali membuat kesalahan, ayo evaluasi. Ya seandainya teman-teman, ya, seandainya masih di tangan Sintayong, bagaimana Indonesia itu datang ke Australia? Mungkin kalah mungkin, tapi nggak sebanyak itu ketika timnas Indonesia menghadapi Bahrain di GBK. Mungkin nggak cuma 1 golnya, mungkin bisa 2, bisa 3 atau 3-1. Begitu juga ketika Cina datang ke Indonesia, mungkin bukan cuma 1 atau mungkin bukan melalui penalti, mungkin bisa 2 atau 3-1 pula. Kan begitu ya. Bagaimana Arab Saudi datang ke Indonesia lah, digempur habis-habisan sampai 2-0 kan, Arab Saudi loh 2-0. Kan ini kita bisa melihat dengan mata kepala kita sendiri teman-teman, ya. Bisa kita mengkritikan bahwa ayo dong federasi, ayo dong please, ya, kalau masih sayang kepada timnas Indonesia itu jangan, bukan cuma di mulut tapi dari hati. Ayo rombak ini, ya, kasih tantangan buat Patrick Kluivert. Kalau memang Anda tidak yakin dengan tim ini, silakan mundur. Karena rasa-rasanya Patrick Kluivert ini tidak yakin dengan tim ini yang masih merombak, ya, line upnya itu aneh-aneh. datang ke Australia, oh rombak, kita lihat, waduh line upnya ngeri nih, ya. Emang bener dijebolin sama Australia. Lalu kemudian Bahrain datang ke Indonesia di GBK, baru kembali ke formasi yang semula yang dilakukan oleh Sintayong. Menang tipis 1-0. Begitu juga Cina, menang tipis 1-0. Datang ke Jepang, rombak lagi. Allahu Akbar. Ini pelatih emang enggak. Nah ini saya takutnya teman-teman, ini pelatih nggak punya aura kemenangan di kandang lawan. Dan kita di round 4 itu mainnya di Qatar. Ngeri nggak nih? Mainnya di Qatar teman-teman. Mainnya di kandang yang kita bisa bilang sulit lah untuk melawan di Qatar. Dia harusnya bukan tipikal pelatih kayak Patrick Kluivert yang datang ke Qatar ini. Pelatih yang tipikalnya orang yang ya udah, dia punya energi kemenangan dan dia juga fight. Ayo siapapun lawannya, Brazil kayak dia tuh pelatih Bahrain, ya. Pelatih Bahrain itu walaupun dia kalah di GBK, dia tetap mengatakan saya nggak pernah takut mau lawan siapapun, mau Bahrain apa, mau Indonesia kayak, mau Brazil kayak, mau Argentina kayak, namanya sepak bola. Ya udah kita lawan. Nah ini ngeri kali nih orang. Ngeri kali. Ini ya, kita kalau memang masih Patrick Kluivert, kalau memang nggak ada perubahan, ya, ataupun federasi melakukan perubahan terhadap Patrick Kluivert, memberi tantangan kepada Patrick Kluivert, misalnya federasi mengatakan oke, ya, Patrick Kluivert percaya diri dan dia siap membawa timnas Indonesia itu untuk melaju ke Piala Dunia, paling nggak di round 4 dulu, untuk melaju ke round 4 dan bisa mencuri poin di round 4. Oke, kita pasti semangat. Tapi ini coba teman-teman komentar, ya, komentar di kolom komentar. Menurut teman-teman ini Patrick Kluivert itu punya aura kemenangan atau tidak? Siapa yang teman-teman pilih? Patrick Kluivert kah atau Alex Pastor atau Sintayong harus kembali? Coba teman-teman, ya, bikin komentar teman-teman, ya, dan share video ini sampai biar orang semua tahu bahwa ternyata masyarakat itu memang tidak hanya diam, ya, untuk menilai atau untuk melihat ini. Ternyata
masyarakat pencinta sepak bola itu sedang membicarakan bagaimana tujuan Indonesia ini di round 4 dengan ya kepelatihan yang dipimpin oleh Patrick Kluivert. Itu teman-teman. Jadi ya silakan teman-teman komentar ya tulis komentar di kolom komentar dan share video ini ya, berikan like video ini biar rating video ini lebih tinggi dan akhirnya orang akan menilai ya, orang akan melihat bahwa ternyata memang masih banyak masyarakat pencinta sepak bola yang masih tidak setuju, atau bukan masih tidak setuju, yang masih mempertanyakan masih mempertanyakan tujuan Federasi Sepak Bola ini memakai Patrick Kluivert sebagai tim ya pelatih tim nasional Indonesia senior. Itu teman-teman ya. Jadi ya silakanlah menilai sendiri, dan makanya saya mengatakan bahwa ini sudah mulai genderang perang ya. Ronde 4 belum mulai tapi perang sudah mulai di kalangan pencinta sepak bola. Ya mudah-mudahan saja nanti ya orang-orang yang dulu ya menghujat pelatih sebelumnya, mereka sadar bahwa ternyata memang ya pelatih yang kita inginkan ini memang nggak punya aura kemenangan. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan teman-teman, dan jangan lupa like video ini teman-teman, tinggalkan komentar di kolom komentar teman-teman memilih Patrick Kluivert atau Alex Pastor atau Sintayong harus kembali. Silahkan komentar dan saya memberi ruang kepada teman-teman. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.